Jebret tim, Santini Jebret Media Awards tinggal seminggu lagi loh. Kalian udah voting belum? Udah siap lihat jagoan kalian menang atau belum? Caranya gampang banget kok. Jadi kalau buat kalian yang belum voting, langsung aja voting sekarang juga. Karena simple. Tapi kalau udah voting nggak bisa 2 kali ya, karena satu IP cuma bisa milih sekali. Terus buat kalian juga yang mau ikutan juara bicara, bisa banget nanti tiketnya kalian dapatkan di kios Tix. Tuh, gampang kan? Caranya tinggal buka www.jebretmedia.com aja, ikutin. Klik tombol berikutnya, terus tinggal voting aja, ada 14 kategori dari awal sampai selesai. Kalau kalian mau nonton full lengkap ya, dari mulai juara bicara sampai dengan malam awardingnya juga, ini bisa banget beli yang full package seharga Rp1.000.000. Ini penting banget ya buat kalian yang mau belajar lebih ini tentang para pro lah di bidangnya masing-masing, silahkan ikutan. Oke, hari ini ada Koci, ada Panji, dan juga ada Rizal. Kita akan ngobrol di DPI malam ini. Tapi kita lihat dulu yang berikut ini. Catat tanggalnya 19 Juli, tinggal 7 hari lagi loh. Oke, ini kalau ngomongin bursa transfer masih sepi, tapi banyak pemain yang belum laku, malah di recall ya buat latihan. Ada pemain-pemain Chelsea kayak Lukaku, Ziyech, Auba, tapi kalau Pulisic sih udah pasti ke Milan ya, Ji. Nah ini salah satu talenta Chelsea yang terbuang dari beberapa tahun terakhir, hanya menjadi pemain penghangat bangku cadangan atau pemain pelapis, tapi ke Milan dengan harga cukup murah, 20 juta. Ini bisa dibilang dulu pemainnya wonderkid, tapi sekarang udah nggak muda lagi. Tapi di era 2-3 pelatih nggak pernah kepake menjadi pemain utama. Artinya bisa diperdebatkan apakah dia memang punya talenta yang bagus atau ternyata dia nggak sehebat itu. Dan sekarang ditawar oleh Milan, walaupun ditawar juga oleh Lyon, tapi dia lebih prefer Milan. Nah ini untuk ke Serie A, apakah menjadi pilihan yang tepat? Mengingat dia juga sebenarnya di Chelsea nggak pernah dapat tempat, walaupun di timnas selalu jadi andalan. Rizal dulu kali ya. Ya kalau buat Pulisic ke Milan, ya ini keuntungan bagi Pulisicnya sendiri dan juga bagi Milannya sama-sama untung lah. Ya dari Chelsea-nya rugi jelasnya karena dia beli dengan harga mahal banget buat Pulisic ini ya 50 juta plus lah untuk Pulisic waktu itu didatangkan. Dan kalau Pulisic ke Milan, gue harap sih dia bisa menemukan performanya yang mana itu udah lama hilang. Apalagi Pulisic ini juga bener kata Mas Panji dulu dia seorang wonderkid. Tapi ya itu sayangnya sejak dia pindah ke Chelsea, gua nggak pernah ngeliat karir dia itu ada progresif yang sangat-sangat signifikan gitu. Yeah. Baik itu dari segi kematangan dia di atas lapangan maupun kematangan dia sebagai leader karena dia di Amerika juga dianggap sebagai sosok leader ya di timnasnya. Tapi kalau dari segi permainan ya jelas dia bisa dibilang gagal lah kalau dari segi harga di Chelsea walaupun bisa mendatangkan trofi Champions League di awal-awal kedatangannya, tapi gue bilang ya ini pemain sayang banget, nggak ada progresnya, masih kayak selayaknya pemain yang sama seperti 5 tahun lalu. Dan gue lihat sih Pulisic emang ngambil langkah yang tepat untuk milih Milan karena Milan juga habis ditinggal wingernya yaitu Brahim Diaz. Dan gue rasa pilihannya apabila menggantikannya dengan Pulisic ya ini kepentingan yang sangat-sangat cocok lah bagi Pulisic untuk bisa datang ke Milan seperti sekarang ini. Nah, coach lu kan sempat bilang ya coach kalau dengan formasi let's say ada Ziyech di kanan, Pulisic di kiri, tapi dari pelatih-pelatih yang ada menangani Pulisic pun nggak pernah make dia, nggak pernah menentukan dia sebagai pemain utama. Berarti ada masalah dengan atau di lapangan, di latihan yang begitu bagus, apakah setiap main juga nggak pernah konsisten? Menurut lo apa yang menjadi masalah dia ketika di Chelsea gitu? Walaupun tahun lalu Chelsea nggak bisa dihitung jadi tolak ukur ya, karena tahun lalu kan Chelsea semuanya hancur ya, tapi 2-3 tahun terakhir dia nggak pernah bisa dapat tempat gitu. Berarti kan ada masalah sama Pulisic sendiri. Kalau lu lihat Pulisic di timnas Amerika tahun lalu, dia yang gendong timnas Amerika. Dia mainnya bagus banget. Bagusnya itu pakai banget. Bener-bener Belanda aja sempat diobok-obok sama dia. Oke. Artinya ini pemain bukan pemain jelek. Ini pemain bisa bermain. Cuman memang posisinya harus free roll di belakang striker. Dan itu posisi itu tidak pernah diberikan, nyaris tidak pernah, mungkin sekali 2 kali pernah. Jadi gue lihat banyak pelatih yang nggak percaya sama dia. Yang gue bilang Pulisic kiri, Ziyech kanan, Lukaku tengah, nggak pernah terjadi. Kalau Ziyech cadangan, Lukaku tarik, Ziyech masuk ya, tambah lucu aja ngerti nggak? Dan kelihatan juga Chelsea 2 tahun terakhir terseok-seok juga, ya kan? Dan mereka sekarang offload begitu banyak pemain yang dibuang sama Chelsea, itu pemain bagus semua loh.
Cuman memang harus diakui bahwa di Chelsea mereka nggak perform. Ya. Tinggal kita melihat apakah pemainnya jelek, nggak bisa bermain, atau pelatihnya katro nggak bisa memanfaatkan pemain tersebut. Gue pilih yang terakhir. Dan unik ya, gue menanggapi soal Koci tadi, soal apakah Pulisicnya emang jelek atau emang pelatihnya nggak bisa memanfaatkan Pulisic. Unik ya kalau lihat dari data statistik, pelatih mana yang Nggak, paling gue nggak bisa? percaya statistik. Oh ini dari data Pulisicnya, pelatih mana yang bisa mengeksplor kemampuan Pulisic? Justru Lampard yang paling cocok. Dimana Pulisic itu dari segi gol itu hampir menyentuh 2 digit. Dalam artian 9 gol. 9 gol pun bagi Pulisic selama dia berseragam Chelsea kurang lebih 4 tahun itu catatan paling tinggi bagi seorang Pulisic. Yang mana itu masih termasuk angka yang rendah lah, masih sangat-sangat minim bagi seorang winger semacam Pulisic. Lu sekarang bahas cuman gol, seolah-olah Pulisic ini goal getter. Iya, tapi juga kalau dari segi assist dia kan juga minim. Ya, artinya kontribusi gol dia minim dan dari segi permainan progres dia kan makin menurun coach That's why semenjak lu ini. harus nonton timnas Amerika di Oh, mana di World dia Cup pun mungkin bagus. Iya, Iya. dia mana dia nggak cetak gol, mungkin nggak kasih assist, tapi dia benar-benar menggendong. Iya. Dia ngatur permainan. Artinya ini pemain bukan pemain jelek dong. Ya kan? Kalau lu parameter lu adalah goal getter, ya ini bukan goal getter, dari dulu nggak pernah. Dan bukan real winger, tapi he's lebih pintar dari itu. Ya itu harusnya main di belakang playmaker, kasih dia kepercayaan lah. Kebebasan. Dan yang mungkin hanya Lampard yang lebih memberikan dia kepercayaan, pelatih-pelatih lain yang enggak. Dan kalau di Lampard lebih dia kelihatan lebih bisa berkontribusi, itu gue lihat selain dia karena perannya itu juga banyak di free roll, itu mungkin dia agak dikasih di waktu itu. Dan juga Pulisic ini adalah pemain yang sangat-sangat punya speedster. Dia tipe pemain speedster dan juga punya kreativitas. Artinya ketika dia dapat tim, cara main yang disesuaikan dengan kemampuan dia bisa menghasilkan lebih bagi timnya. Dan itu yang dilakukan sama Lampard mungkin di era Chelsea di awal-awal. Tapi setelah itu, tim juga Chelsea kan kita tahu banyak transisi pelatih, banyak transisi taktik. Bahkan taktiknya Tuchel itu banyak taktik Bahkan yang pemilik lebih... aja di transisi. itu bahkan lebih parah lagi. Iya. Taktik Tuchel kan mainnya lebih low block, mainnya lebih transisi. Dari transisinya pun juga bukan yang memanfaatkan winger cepat macam Pulisic. Jadi gue rasa dia punya waktu sulit. Bukan karena Pulisicnya jelek, tapi ya karena dia nggak mampu mungkin nggak mampu untuk beradaptasi dengan keinginan dari pelatih macam Tuchel. Habis itu lebih parah lagi Graham Potter dan juga sekarang ya pastinya nggak masuk dalam proyeknya si Pochettino untuk musim depan yang pasti ya. Nah, Coach Ciro kan sering membandingkan juga kalau main bagus di timnas bukan berarti bisa main di klub kan. Banyak pemain-pemain yang di timnas akhirnya bersinar, begitu di klub ya dia nggak bisa konsisten gitu. Dan karena sebaliknya. jam terbangnya Ya, kan maka dari itu kita lihat kenapa ya contoh paling bagus kalau Depay di timnas Iya, selalu Belanda bagus, bagus di klub enggak. Ya kembali lagi, lu tidak memanfaatkan. Mungkin karena banyak pemain hebat, pemain di posisinya, dan itu. kalau dia di Milan kiri kan ada Leao, jadi dia pasti nggak main di kiri. di kanan, kalau nggak belakang striker. Kemungkinan belakang Brahim Diaz striker, itu, iya. Iya, di Kemungkinan era belakang itu. striker dan itu posisinya dia Iya. untuk bisa ngangkat. Jadi feeling gue sih harusnya dia akan lebih berhasil daripada di Chelsea. Di Chelsea itu benar-benar nggak dimanfaatkan sama sekali. Padahal ini pemain bagus. Bukan hanya bagus itu parameternya apa? Untuk gue itu pemain smart. Iya. Jadi skill dia punya, cetak gol bisa, assist bisa, Cepet juga main. fisiknya juga not bad, ya kan, cepet juga, dan dia punya visi. Cuman ya sayang kalau pemain kayak gini nggak dimanfaatkan. Ya, atau mungkin dia pindah ke Chelsea terlalu muda kan. Karena sekarang aja sih 24 kan. Ya, Dia itu pindah udah di tahun 2019. Artinya udah 3 20. tahun 4 tahun Iya. kan. Ya. Artinya mungkin terlalu cepat juga buat dia untuk langsung pindah ke Enggak. Premier League yang secara kompetitif lebih. Oke, sekarang lu masuk Pochettino, pelatih baru. Pemain di usia 24 itu kan bisa bilang lagi meningkat terus Iya, kan. ya, harusnya. Menuju lagi prime-nya. bagus. Iya. Menuju, iya. Harusnya ini kan dimanfaatkan, nggak dibuang. Dia lebih percaya Mudryk soalnya 100 juta coach. Mudryk daripada Lebih Pulisic. percaya Mudryk dong. 100 juta dong. Aset coach, aset itu. Kalau bahas Mudryk gue no comment aja. Ya kan secara Karena gue udah terlalu banyak komen. Oke, dia nggak dipasang di posisi yang Mudryk. Tapi dia bisa pasang di belakang striker karena kan nggak ada Mason Mount. Oh, ya. Dan- Tapi tergantung formasinya apa yang Iya, dipakai ya. dan Karena formasi Pochettino betul belum soal tahu. formasi juga dari segi penempatan Pulisic sepanjang 3 musim terakhir lah. Dari Tuchel mainnya 3-4-3. Diganti-ganti terus. Potter Terus 3-4-3. formasinya. Kadang mainnya sebagai winger sebagai 3 di depan di kirinya itu, kadang juga sebagai yang 4 di kiri ini ya, atau peran dia harus pernah back Pernah kanan. di kanan, fullback, wingback. Iya. jadi dia beban defensifnya ditaruh di beban ke dia juga. Iya. Jadi ini nggak bisa mengeksplor kemampuan terbaik dia. Iya, betul. jadinya. Jadi sayang sekali, tapi ya Chelsea nggak heran lah.
Nah, tapi untuk gaya main dia cocok sama Serie A dan AC Milan yang ngandelin, kan AC Milan juga ngandelinnya counter-counter, Iya. dan dia juga punya kecepatan juga kan, artinya cocok kan secara Gue permainan. bilang sih tadi gue sempat bilang nyinggung soal gol ya, tanpa maksud gue ingin menyinggung soal kualitas dia hanya ditentukan dari gol. Tapi gue rasa kalau dia bisa menyentuh 2 digit gol untuk pertama kalinya dalam karir, gue nggak akan heran apabila dia bisa melakukannya itu di Serie A bersama AC Milan gitu. Karena dia juga di-provide dengan sistem taktik yang udah sedemikian rupa. Milan 2 musim berturut-turut bisa lah ngelakuin taktik kayak gitu. Dan gue rasa Pulisic pilihannya tepat banget untuk bisa memperbaiki karir dia dan juga menuju target utamanya ya Piala Dunia 2026 di mana Amerika sebagai host Piala Dunianya itu gitu. Dibanding ke MLS, Coach, menurut lo ini menjadi pertaruhan karir buat dia ke Milan, kalau dia gagal akan lebih hancur lagi, atau menurut lo harusnya dia untuk membangun karir dia ke MLS dulu aja untuk main reguler konsisten dulu? Enggak, ke Milan tepat ya udah. Ke Milan udah tepat dan dia main di posisi kemungkinan besar di belakang striker. Gerasa-gerusuk dong berarti. Gerasa gerusuk, liganya juga nggak terlalu ketat. Iya. Jadi harusnya, kalau Smalling aja berhasil di Serie A, harusnya Polisi Iya, juga, ngerti nggak? Siapa ya tolak ukurnya ya? Maksudnya penyerang yang selain Alexis Sanchez yang ke Inter ya? Smalling, Edin Dzeko, come on. Oh ya, Tammy Abraham ya? berhasil, Tammy Tammy Abraham, Abraham, ngerti ya. nggak? Oh, Tammy masih muda, Yang Giroud ya. kroco-kroco semua berhasil di Serie A. Ibra aja udah 40 tahun masih bisa Iya, sukses iya. di Milan ya. Ibra itu udah dibuang di mana-mana kasarnya. Dari LA Galaxy aja dibuang, diterima sama Milan. Ya itulah Milan. Ya kita lihat nanti bagaimana fans Milan atau Milanisti mengharapkan kedatangan Pulisic bersama dengan Ruben Loftus-Cheek menjadi duet Chelsea yang menjadi andalan baru untuk Piala musim depan. Kalian yakin apa masih ragu dengan kemampuan mereka untuk Milan besok musim depan maksudnya? Oke, sebelum kita bahas Chelsea ya, karena tadi kita udah bahas Pulisic, kita ke Serie A dulu dong, ke Milan. Karena ini dengar-dengar ada salah satunya yang mau merapat ke Liga Arab, J. Wih. Padahal harusnya kan ke AC Milan aja. Ya. Ada Milenkovic-Savic. Ya, ini yang pemain yang udah diincar dari tim-tim besar katanya, menurut media digoreng terus, bahkan Lazio selalu bilang harganya 100 juta, 120, 140 juta bahkan katanya ditawar Milan juga 2019 nggak dilepas juga. Sekarang hanya 40 juta ke Al Hilal. Nih artinya kan antara Lazio-nya BU banget atau gimana nih kalau menurut kalian coach, antara coach dan Rizal? Karena 40 juta kan bukan harga yang mahal untuk pemain yang katanya dulu 100 jutaan gitu kan. Yep. Enggak, gue rasa Lazio udah ngelihat hilalnya. Oh ya, ada Al Hilal. Ya, Ya, makanya benar-benar. dipindah ke Arab, ke Al Hilal dengan harga yang murah. Oh. Tapi this guy ini udah umur 28 tahun, Iya. peak-peaknya Iya. seorang pemain. Gue gak ngerti juga kenapa. Iya, bener. Gue berpikir pas gue kemarin baca, Milenkovic-Savic. Gue Iya. gak tau umur berapa kan, gue cek. 28. Picknya. 28 ternyata. 28. Ngapain lu ke Arab, ngerti gak? Orang kan mikirnya setelah dari Lazio dia baru akan Coba ke tantangan tempat baru. tim lebih tinggi lagi kan. Iya, Dia akan menjadi betul. puncak karirnya. Ini malah downgrade karirnya justru ya. Feeling gue, dia itu dapat tawaran di mana Liga Inggris pun nggak mau bayar. Bukan nggak bisa, nggak mau bayar. Iya. Mungkin 20 juta Ya itu setahun. ya, kemungkinan 20 juta ya. Iya. Gila sih Kalau 20 juta. 20 juta setahun mah, ya gue jadi dia pun, ya fakir lah gue mau duitnya. Di Lazio cuman berapa? 5 Iya. juta, 4 juta dia kan. Nanggepin soal 20 juta euro, kalau soal 20 juta euro kita ekuivalenkan ke Premier League, itu sama aja dengan gajinya Mohamed Salah dan Kevin De Bruyne. Iya. Dalam artian dia bakal jadi salah satu pemain dengan gaji paling mahal seandainya dia pindahnya ke tim Inggris. Dan nggak Walaupun bakalan ada yang mau, iya, gitu. terlalu wow banget Iya. lah kontrak untuk Iya, pemain semacam feeling gue Milenkovic. motivasinya cuma duit. Dan beruntung nggak semua pemain yang ditawarkan oleh Arab mau pindah ke sana. Oh iya. Jadi Ya. tidak semua pemain, bahkan Wilfried Zaha pun Iya, nolak. bisa nolak. Lebih stay. Oke. Ya. Lukaku nolak. Lukaku nolak. Jadi banyak pemain juga yang nolak Iya, ke sana. Jadi artinya which is good. Dan itu hak Saudi juga, biar ambillah selevel apa namanya 35 plus atau selevel Brozovic, Kante yang udah Brozovic pensiun. belum kok, 30 pas lah. Iya. The decline. Tapi kalau soal Milenkovic-Savic kayak ini sebenarnya agak mengherankan. Betul agak mengherankan. Kenapa gue bilang mengherankan? Ya bisa dikatakan dia ini pemain yang tiap musimnya pemain paling bagus dari Ya, tim di Lazio sih Lazio paling lah. bagus Dia emang dia. kontribusi lah. Kontribusinya dari segi gol, dari segi asis, Paling kontribusi bagus di atas emang dia. lapangan. Free Dia ini kick-nya. gelandang yang benar-benar berguna banget lah Sergei Milenkovic-Savic ini, dan juga terbukti di Serie A selama beberapa musim beruntun dia juga bisa tampil stand out dan bisa selalu Berar. selalu Lu ada muncul. umurnya nggak? Usianya? Ada yang beberapa muda ini beberapa. Jota itu masih muda. Iya 23. Nggak, bukan usia semua pemain yang ke Arab.
Nggak ada, parah lu. Dia pemain terbaik di Lazio. Mungkin Lazio mikir nggak ada yang salah di Yang muda tuh Ruben Neves. Iya, Jota Kovacic yang muda. prime. Jota iya dari Celtic ya. Neves Muda. berapa ya? 28 juga. 26. kayaknya. Segitu juga lah pokoknya. Ruben Neves. 26 nggak salah kalau Neves tuh. Sama Bali Jota. udah tua, 30-an ke atas. Mendy udah 30. Sisanya 30-an. Jota ini. 24. Sebenarnya gaji-gaji transfernya nggak terlalu mahal semua ya. Gajinya yang selanjutnya. Iya, nggak ada yang Gajinya mahal gede. kalau transfer mah. Gajinya Ziyech doang. aja nolak. Iya. Karena Kalau gajinya dia kan terlalu karena bukan kecil. nolak, karena gagal itu, nggak sepakat gaji ternyata kan. Iya, dia nggak mau lah, artinya dia nolak lah. Iya. Ada ketidakcocokan dari Ziyech dan juga kalau dari harga-harga ini ya Nah, harganya tapi masih Ziyech pun juga nggak reasonable. laku di mana-mana menurut gue juga aneh menurut gue. ada yang salah mungkin Pemain dari kayak Jadi Ziyech Ziyech. gitu. semua yang dibeli adalah pemiliknya cuma satu, MBS. Iya, itu Iya. dia. Ada peran Itu dia yang aja. sangat-sangat Iya. krusial lah dari dalam Bukan, penanganan emang pemain-pemain pakai ini. duit dia semua. 4-4 itu punya dia. Muter-muter situ aja. Uang funded by Jadi ini ya, negara dibagi- segala macam. Bagi 4 tim dapat 200-300 juta. Iya. Terus lu terserah ambil pemain mana. Seberapa jauh sih menurut kalian Arab akan terus ya itu menggerogoti semua pemain dari Eropa? Karena kan sekarang udah kebukti udah 2 pemain di bawah 30 bukan usia 30 plus plus kan coach. Artinya pemain yang mungkin latar belakangnya bukan dari keluarga cukup keberada gitu pasti Nggak, kan- kegiur semua. Kan sekarang tergantung AFC. Oh, Kebijakan dari itu. Iya. Financial fair play. ya. Kalau AFC ambil tindakan, kalau saya dari 4 ini musim depan 4-4 masuk semifinal apa namanya Champions League Champions Asia. Asia, Ah. yang lain pasti ngoceh dong, Iya. iya kan? Nah kalau gue juga bingung AFC bisa membiarkan satu pemilik punya 4 klub. Iya, bedanya Lu sama lihat, Eropa itu. inilah sebuah bukti betapa hancurnya AFC itu. Dan kalau soal potensi, seberapa besar potensi Arab dalam mendatangkan pemain, gue rasa ini eksodus pemain-pemain macam kayak gini, pemain-pemain yang seharusnya lagi prime tapi pindah ke Arab, menurut gue akan terus berlanjut ya. Dan gue ngerasa ini cuma just a start lah, hanya sebagai awalan doang. Karena ada banyak pemain yang gue juga rasa berlanjut tapi lebih ke 30 plus umurnya. oh iya, disesuaikan sama itu. Tapi ya kalau dilihat dari sekarang pun indikasi mengkhawatirkannya kan udah muncul coach macam Ruben Neves, Kenapa mengkhawatirkan Jota. pemain kayak Jota, Neves, dan Milinkovic-Savic segambreng? Iya sih. Gue sih nggak Tapi- ngelihat. Kenapa harus mengkhawatirkan? Ya enggak lah. Tapi yang gue lihat mereka ya ini mungkin kalau just a start mungkin projectnya mungkin pemain-pemain masih belum yakin, pemain-pemain yang levelnya di atas mereka Iya. itu mungkin masih belum yakin sama project yang dibawa sama Liga Arab ini. Tapi gue rasa kalau sampai musim depan 2 musim yang akan datang gue rasa Gua sih bisa enggak. jadi ini jadi destinasi pemain eksodus Eropa. Oh iya, itu betul. Tapi yang udah nyaris pensiun, bukan pemain. Gue nggak ngelihat Pedri sekarang, Xavi atau Frenkie De Jong atau apa ke Arab. Sebenarnya menurut gue sih Mau lebih ke ditawari latar belakang berapapun. sih. Kayak pemain-pemain menentukan, Afrika tuh pasti gampang goyah coach menurut Oh gue iya. ya. Pemain Afrika. Tapi ya. nggak pemain muda yang berbakat yang bisa meraih iya, Champions iya. League atau apa atau European League yang bisa meraih banyak trofi nggak bakalan mau Pemain yang kesana. di top level, di top klub Iya. akan susah untuk cabut. Tapi kalau yang di top, yang papan tengah, Mikirnya pasti yang ya nggak nyampe arahnya top itu. level sih Iya. menurut gue akan dengan gampang sih pindah. Mungkin gue nggak percaya kalau lu bisa dengan gampang. Mungkin 10% dari 90% yang ke Arab. So what? Itu hak Arab juga kan. Mereka keluar duit dan klub-klub lain harus lebih pintar aja untuk mencegah itu. Kembali ke meyakinkan para pemain pindah atau enggak. Ziyech kan nggak sembarangan juga pindah. Iya, iya. I mean di gaji murah nggak mau gue. Iya kan? Iya. Padahal dia juga Arab juga Muslim. Iya. Iya dong? Iya. Ziyech. Dia aja nggak mau. Jadi bukan berarti lu Muslim atau Arab, keturunan Arab, lu dengan gampangnya pindah ke Saudi, belum tentu. Ujungnya apa? Duit. Iya. Wherever you go. Ya, mau ke Cina, mau ke MLS, mau ke siapa yang baru lebih banyak? Walaupun sebenarnya transfer ke klubnya, yang gue heran juga klub mau ngelepas gitu kan. Kayak Iya. Brozovic misalkan, cuma 20 juta, 30 juta loh. Menurut gue ini murah banget untuk klub yang katanya butuh duit gitu Ya, kan. untuk Karena itu bukan kompetitor di Eropa. Ya iya sih, tapi Jadi kan nggak bakalan ketemu di Eropa. dan kalau dari segi harga Brozovic 20 juta menurut gue ya udah untung juga Iya. untuk pemain-pemain macam Brozo, habis itu pemain-pemain yang usia 30 Brozo plus lumayan lah. masih murah lah hitungannya untuk 30 tahun lah. Tapi kalau dari segi valuasi gue ngeliat itu sebagai sebuah keuntungan kalau dari segi Buat siapa? valuasi. Buat siapa Buat keuntungannya? Bagi tim yang menjual si macam Brozo, Ya macam ini buat Inter Milan. buat Macam Inter ya rugi lah. Menurut gue cukup, menurut gue malah Lah cukup. kan dia karena- pemain paling Gua bilang krusial, rugi. Dia itu starter terus loh. pemain paling penting Dia lah. starter di timnas Kroasia, dia Kapten starter juga. 30 tahun.
Kroasia prestasinya lumayan di timnas, Inter juga lumayan bagus. Final Champions League gue bilang terlalu murah. Iya, Untuk itu juga. 20 juta Ya. Pak, 20 Ya. juta ini, 20 juta 20 euro. juta zaman sekarang nothing, men. Iya, murah lah itulah, gila. Lu dapat seperlimanya Mudrik gitu, 20 juta lo. Belum ada apa-apanya. Seperempatnya Mudrik itu mah. Lu bahkan engkelnya Mudrik doang. Sama Fred aja sepertiganya itu kan. Iya, tadi kalau 20 sama juta. lah bahkan. Murah, terlalu murah Katanya segitu. 60 Untuk juta. level Brozovic Iya, iya. terlalu murah. Itu yang menurut gua. Minimal 50 juta. Nah itu berarti Brozovic gua itu. melihat klub-klub Arab ini juga jago negotiation ya berarti. Ya pastilah. Ya kan, bukan cuman meyakinkan pemain untuk oke, lo terima gua gaji mahal, tapi untuk juga klub menerima tawaran dengan harga yang nggak Iya, terlalu fantastis. ya pastilah. Nggak, yang namanya duit itu nggak ngelihat ras, agama dan lain-lain. Iya. So it's all the same. Atau semua. mungkin ya coach, menurut lo ada perjanjian di bawah tangan atau misalkan nanti gua kasih bonus yang nggak kecatat di Mungkin, papernya. sangat mungkin. Karena gua nggak yakin Kalau lihat kondisi. harga ini nih. Yang kontrol mereka itu siapa sekarang Iya, gue ya tanya? kan? Nggak ada yang nahan kan soalnya kan. Yang kontrol AFC isinya teman-teman mereka juga. Iya, iya, iya. Iya. Makanya kalau lu satu pemilik bisa punya 4 klub, which is di Eropa impossible. Iya. Oke, maksimal 2 dan itu pun juga dengan banyak catatan. Iya. Artinya ya AFC is a big joke. Kalau lu bisa melakukan itu, lu juga bisa main di bawah tangan. Ya gue rasa ini emang perlu ada intervensi dari, perlu ada investigasi, perlu ada intervensi Ya dan elah ke Liga investigasi Arab seperti forget ini. it lah. Dan soal kalau Dulu soal duit ini, FIFA, AFC itu mafia semua lah. Sebenarnya kalau AFC malah Forget it seneng lah. karena ini justru di Naikin. AFC kan jadi daya tarik Iya. buat Iya, mereka, betul, duit buat betul. mereka, Tapi perputarannya lebih banyak. kalau Lu soal pikir. intervensinya itu kan ini kan muncul dari daratan Eropa, pemain-pemain Eropa, legend-legend Eropa tuh muncul. Ini kayaknya perlu diinvestigasi karena ada yang nggak benar rasanya ketika pemain-pemain yang seharusnya masih aktif main di Eropa pada Lu pindah pikir eksodusnya ke sekarang Arab gitu. sekarang gue tanya, kenapa banyak pengurus UEFA sama FIFA ditangkap? Iya. Iya. Dan lu pikir dengan ditangkapnya mereka nggak ada yang korupsi? Korupsi juga Tetap itu. ada pastinya. UEFA, Jalan FIFA aja. tidak dapat duit dari pemerintah. Iya, independen. Jadi sebenarnya nggak ada istilah korupsi, nilep duit iya. Iya. Nilep duitnya organisasi atau melakukan tindakan pidana dengan markup dan Iya, lain-lain. iya, iya. Itu terjadi di sepak bola seluruh dunia, cuman kadarnya. Iya. Oke. Nah, kalau lu bicara soal AFC ya, AFC is a big joke. Serius, AFC is a big joke. Dan apalagi kan kalau dari segi AFC mungkin kalau dari segi daya tariknya mereka ya senang-senang aja lah. Apalagi Ya, ini kan pasti juga lah. jadi momentum bagi mereka di mana pemain-pemain yang lu kalau ngomong ke gue 2 tahun 3 tahun lalu Firmino, Benzema Pasti bakal main di ketawa sana, gitu kali ya. gue bakal bilang itu bercandaan gitu. Iya. Tapi ternyata di tahun ini bisa direalisasikan dan ini gue rasa masih bisa datangin lagi pemain-pemain lain. Ini gua Sama bilang kayak momentum banget. waktu mereka datengin pemain ke Cina, AFC mau happy aja. Iya. Ya, yang eksodus pemain ke Iya, Cina beberapa iya. tahun lalu itu kan juga sempat Dia nggak terjadi. berhasil juga. Nggak tahu Kalau sekarang mungkin lebih lama ya. Tapi intinya adalah ya gue nggak ngelihat sepak bola Eropa goyang gara-gara ginian, sama sekali nggak kerasa. Pemain kayak lu lihat listnya tadi, Benzema gue nggak hitung karena sudah Ya tua lah. hampir Udah expired. dapetin oke? semua juga dia. Iya. Yang paling mungkin Firmino sama Kante yang masih bisa bermain di tim top sama Milinkovic Savic lah. Ya kalau di Oke. Bali udah tua juga, cuman masih baru setahun di Chelsea sayang. Iya, banget. sayang. Bali itu 31, Iya, iya, 32 juga 32 kan. Ya. Jadi apa? Emang nggak ada penggantinya? Banyak kali penggantinya yang ke sana. Iya. Dan kembali lagi, pemain itu juga nggak bodoh. I mean, lu udah dapat seandainya lu digaji 20 juta, lu di sana ditawar 30 juta, beda 10 juta. Tapi di Eropa lu bisa menang Champions League, bisa menang ini, bisa itu dapat sorotan dan lain-lainnya. Pada saat lu dapat sorotan, lu bisa dapat lebih banyak endorse, Ya, ya. oke? Engagement, Di segala Arab macam. nggak ada endorse karena lu mengandalkan itu, nggak ada bonus karena gaji lu udah gede. Hitung-hitungannya nggak terlalu menguntungkan juga. Buktinya Messi nolak tuh. Oh, iya. Kalau Messi faktor ini coach, faktor kedekatan sama daerah kan, keluarga. Bukan hanya itu, duit juga karena dia saham di Apple sama Adidas. Iya, 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 iya. Dan punya andil dalam saham. ya artinya kedepannya bisa lebih gede lagi Bisa, duitnya. bisa, Jadi bisa. ujung-ujung itu duit dan nggak ada masalah juga. Cuman tidak semua pemain melakukan itu. Iya. Terutama Wilfried Zaha aja nolak. Ya, stay di Palace untuk bagi Lu Wilfried pikir Zaha. sekarang contoh, Barca kesulitan, harus jual pemain. Dembele, oke, Muslim, pemain hebat,
masih muda. Do you think Dembele ke Arab dalam waktu dekat? Belum tentu. Kagak Belum mau bakalan. lah. Gak bakal. Dembele itu pemain yang bisa meraih segalanya. Iya, iya. Iya kan? Secara talenta Champions ya. League, World Cup, juara World Liga Cup, lokal dan World Cup dan lain-lainnya. Iya. Iya. Piala Terus dunia. ngapain dia ke Arab? Hanya karena duit. Dia juga mikir, ntar lah 6-7 tahun lagi gue ke Arab. Iya. Pasti Arab masih mau gue. Ya kita udah banyak ngeliat kisah juga pemain nggak selalu yang dicodorin uang gede itu selalu mau pindah itu nggak juga, karena banyak juga pemain yang lebih mengandalkan rasa emosional, ikatannya dengan klub, ikatan emosionalnya dengan fans itu bagi mereka kadang Ya. merasa itu lebih tinggi Ya, bagi seperti beberapa gue pemain masih seperti aja itu. nolak. Iya, ada pemain macam Ziyech, ada pemain-pemain macam di Liga Inggris Ronaldo banyak pindah. lah. Segala Lukaku macam. nolak. Lukaku nolak. Son aja nolak, padahal dia Yang Wilson, badminton. iya. Ditawarin Dia gede nolak, padahal. tapi kan Di Arab nggak bisa main badminton. Oke, ya Kepanasan. udah sih biarin aja kalau Milinkovic mau ke Arab itu kan pilihan dia, dia ya berhak memilih. nggak duit apa-apa. itu kan rezeki dia. Ujung-ujungnya kan. duit, Ujungnya duit. Udah. Oke, tapi kalian Bukan ujung-ujungnya tapi dangdut. kalian juga berhak memilih loh, mau nonton nanti ya juara bicara aja atau mungkin kalian mau beli bundling tiketnya sama tiket Santini Jebret Media Award. Tuh, kalau kalian beli ya normal price-nya itu juara bicara Rp500.000, on the spot Rp600.000 nanti. Kalau full package Rp1.000.000. Tiketnya bisa kalian dapatkan di Kiostix. Ya nggak ada ruginya kan kalian datang terus sambil dengerin gimana pengalaman para pelatih dan atlet ya, ilmu-ilmunya bisa diambil juga tentunya. Oke, Panji sepertinya sudah ancang-ancang mau lari, Ji. Enggak dong, mau bahas Oh, mau bahas MU. Inter. Hah? Bukan MU. Inter dulu ya Oh. sama Inter sama MU Iya, gabung iya, karena silakan. ini sebuah kayak puzzle ya, karena berkesinambungan antara Inter sama MU ketika seorang Andre Onana yang ternyata mulai dihubung-hubungkan sama Indonesia. Orang udah bangga banget ya kalau dari Indonesianya ya, karena Bangga. kakaknya dulu pernah main di Depok, Persikat Depok, tapi kita nggak akan ngebahas itu karena itu udah banyak banget di media-media Indonesia. Nah, Onana ini kan katanya udah tinggal hanya menyisakan selangkah lagi atau dua langkah lagi, gue nggak tahu lah. Tapi secara personal agreement katanya sudah deal, tinggal klub menemukan harga yang cocok antara MU dan Inter. Terus ditikung. Sama siapa? Gak ada yang Nggak ada Inter, pesaing, coach. untungnya nggak ada pesaing. Nah ini kan Gitu. Onana juga sekaligus menentukan nasib seorang Lukaku. Kalau Onana jadi cabut, artinya dia punya duit untuk Lukaku. Sementara itu kiper yang diincar adalah Jan Sommer yang juga udah tua banget. Terus juga ada turbinnya Dari Ceko Ukraina atau ya. Hungaria? Bukan Ukraina ya? Ukraina setahu gue. Ukraina. Ukraina. Sama terakhir satu lagi siapa ya kemarin ya? Satu lagi tuh, Bono. Menurut kalian kalau misalkan ganti kiper lagi, menurut lo coach, Inter kan udah gaya mainnya udah pakai build up. Ketika dia punya kiper yang nyata gaya mainnya nggak beda lagi sama Onana, butuh waktu lagi dong untuk adapt sama gaya mainnya Inzaghi juga. susah. Lu harus cari pemain yang bisa build up. Gue rasa Bono, gue nggak yakin Ya Bono kan? bisa. Trubin juga gue liat kemarin bukan tipikal Iya. build up, Iya, apa beda. build up goalkeeper. Ya artinya ya tidak Berubah terlalu lagi. banyak build up lagi dari lini Direct belakang. lagi, harusnya. Kecuali kipernya bisa adaptasi. Iya. Dan nggak semua kiper bisa main. Ini kan intinya lu bisa main bola atau enggak? Iya. Iya kan? Nah, dan banyak kiper itu nggak bisa main bola kan? Iya. Nggak nyaman Cuman buat mainin nangkep bola. Tangkap doang. Iya. Sama buang bola. Ya, jadi kalau seandainya ini terjadi, ya Inter untung dari sisi duit, tapi di lapangan gue nggak yakin bisa untung karena menggantikan Onana itu nggak gampang. Iya. Ya mungkin si Simone Inzaghi harus sedikit merubah strateginya. Yang orang banyak yang nggak nyangka kan Onana ternyata dalam waktu sepersekian tahun gitu, 1,5 tahun nggak salah, perannya tiba-tiba kerasa banget gitu karena Penting, ya. ketika waktu masih Handa gaya mainnya jadul banget. Ketika ada Onana tuh kayak Progresnya. accelerate cara main mereka lebih modern dan juga lebih enak ketika ngalirin dari belakang. Nah ketika Onana cabut, menurut lo ini kehilangan besar nggak sih buat Inter atau lo mendingan prefer tahan Onana, strikernya cari yang lain aja, nggak usah maksain Lukaku yang kita tahu sebenarnya juga bukan Lukaku yang dulu lagi gitu. Ya, udah beda lah Lukaku. Tapi ini karena mereka udah berada di situasi di mana faktor domino menentukan Onana pindah, mereka bisa mendatangkan Lukaku, ya ini situasi yang sulit juga bagi Inter. Dan kalau dari segi peran Onananya sendiri, gua rasa dia pemain paling berjasa yang mengantarkan Inter ke final Champions League musim lalu. Oh, iyalah. Di mana dia menciptakan clean sheet terbanyak juga. Clean sheet-nya bukan cuma sekedar karena Inter pertahanannya bagus banget, Ya, tapi emang justru mereka karena dianya. justru karena peran dia stand out banget di setiap pertandingannya di babak-babak knockouts itu terasa banget lah Onana. Dan gua rasa
dari segi urgensinya mereka Inter lebih membutuhkan kiper semacam Onana ketimbang striker macam Lukaku, dalam artian Ya iyalah. mereka lebih krusial mempertahankan dia gitu daripada mengincar si Lukaku untuk dipermanenkan, karena dia ini udah mendapatkan kiper yang udah levelnya menuju elit lah. Kalau gue bilang Onana ini menuju level kiper elit, dimana dia nggak cuma jago dalam distribusi bola doang, tapi juga jago dari segi shoot stopper. Gue rasa nyari pengganti Onana mau itu tadi nama-nama yang udah disebutin tuh nggak akan bisa menggantikan perannya dia, dan itu akan menurunkan kualitas Inter, apalagi yang kualitas Inter yang musim lalu gue rasa akan menurun Tapi apabila lu dia bisa. cetak 4 gol tuh bobolan 3 you still win the game. Tapi nggak dengan Lukaku juga di depannya kan, kalau dari segi Internya 4 itu. gol juga di Serie A. Jangan meremehkan Lakaka. Itu dia masalahnya, kenapa harus Lukaku yang diincarkan sama mereka gitu. Tapi kalau dari segi Karena striker lain terlalu mahal. Lukaku padahal menurut gue mahal loh, tapi ini gue nggak yakin, maksudnya Inter apakah iya mau go for Lukaku yang harganya juga nggak murah kan? Iya. 50-60 nggak usah paling murah, ditambah gajinya. Menurut lo worth it nggak sih untuk datengin Lukaku yang tahun lalu pun cuma jadi cadangannya Zeko ya? Ya walaupun kalau dari ngomonginnya dari musim lalu, Lukaku 2 bulan terakhir gitu gue baru lihat Bagus. Lukaku yang udah bagus Lukaku lagi udah mulai kayak balik sebelum lagi ya. dia dibeli ke Chelsea tuh performanya seperti itu. Tapi ya 2 bulan terakhir Cuma jangan suruh kontrol bola. Ya, jangan. nah, itu kebutuhan kemampuan dia dalam segi build up dari Jangan segi main kontribusi one-two ya. dia kan terbatas ya, karena kontrolnya itu sangat buruk. Tapi juga kalau dari Lukakunya sendiri ya termasuk gambling juga lah dari Internya, karena bagusnya musim lalu pun dari sepanjang musim itu bagusnya sisa cuma 2 bulan terakhir doang. Apakah itu performa yang bisa dilanjutkan di musim depan seandainya dia bisa dipermanenkan bersama Inter? Ya kita kan cuma berandai-andai doang. Itu kan apabila dia bisa melanjutkan performa 2 bulan terakhir. Tapi gue rasa Lukaku sendiri bukan jawaban yang tepat untuk lini depan Inter, walaupun mereka udah nggak punya opsi lain lagi. Mungkin harus balik ke MU kali. apa mau Udah angkut beres ceritanya. Dia kan punyanya Kan mantan. Punya Chelsea. punya Chelsea. Dia. CLBK. Nah kalau lo suruh pilih kiper antara Sommer dan si siapa Bono dan Iya. juga satu lagi Trubin, mendingan mana? Kalau gue sih ya 3 nama itu Bono lah. Turbin yang buat bangkitin listrik itu bukan? Turbin. Oh, Turbin. Turbin. Iya, iya. Lucu lu. Kalau Lian diinjak Sommer. Ubin. Ubin. Kalau sampai tambah. Apa Nggak ada jawabannya? kawan. Nggak ada yang sambit. Trubin apa sih Trubin? Hah? Enggak, gue pilih Bono. Jan Sommer. Oh Jan Pilih Sommer Jan justru. Sommer. Menurut Tapi gua- Jan Sommer tua banget kan sebenarnya. Iya, tapi kalau dari segi kiper, setua-tuanya kiper masih bisa tampil di level inilah. Apalagi dia juga kadang tampil di timnas pun, dia juga bisa jadi game changer gitu. Jan Sommer seorang tuh bisa. Bono Si juga Jan game Sommer. changer apa tuh buat Maroko anjir. Tapi kan cuma di level Maroko dan juga di Sevilla pun nggak terlalu stand out banget, walaupun dia bisa bawa juara. Tapi kalau 3 nama itu gue jelas pilih Jan Sommer loh. Dimana gue rasa dia pilihan yang tepat dari segi shoot stopper paling jangka tepatnya pendek Jan dong Sommer. ya berarti kalau Sommer ya. Gue rasa tiga-tiga itu banyak kekurangan. Jadi tinggal pilih. Kalau lu pengen build up kiper yang bisa build up ya lu pilih Jan Sommer. Ya, Tapi secara build up. untuk reaksi dan lain lu pilih Bono. Jadi tergantung Inter Inzaghi memilih maunya apa. main Tapi gimana? kalau ngeliat dari marketnya sendiri, menurut gua ada nama lebih dari ketiga nama itu, apalagi ada Hugo Lloris yang kelihatan Ya elah, udah nggak punya, udah nggak punya lini depan lagi. Loh, tapi kan punya leadership di lini Jangan, belakang jangan. penting juga. Kiper bagus itu nggak banyak Iya. dan definitely bukan Hugo Lloris. Ya, dan Hugo Lloris gajinya gede maksud gua juga. Dan Masuk udah umur gede. 36. Iya, dan gajinya gede. Senior, dan mungkin kalau dari aspek-aspek leadership, dari segi pengalaman mungkin Hugo Lloris cocok. Tapi Ya, apakah bisa pengalaman. menggantikan perannya Onana yang begitu krusial dalam segi distribusi bola? Ya itu sulit banget. Tapi yang maksud gua adalah apabila Inter ingin lebih cerdik lagi dalam mengeksplor market dari kiper yang terbatas sebenarnya, ya gua harap dia bisa menemukan lebih dari 3 nama itu. Karena ini kiper itu sangat-sangat krusial dalam segi penentuan prestasi tim. Itu kiper tuh posisi yang paling krusial. Jadi gua rasa Inter nggak boleh sampai salah langkah lah dalam memilih pengganti Onana yang begitu krusial banget perannya bagi Inter di musim lalu. Nah, gue sedikit out of topic ya. Inter kan masih nyari striker ya. Di antara Lukaku belum dapat ini, dan juga MU pun juga masih nyari striker. Gue kepikiran. Arsenal juga cari. Oh iya ya. Gue kemarin kaget gitu ngeliat Icardi. Gue sempat ngetweet juga harga 10 juta 20 juta euro. Lo ngeliat striker Icardi secara kualitas apakah sejelek itu coach sampai nggak diincar sama klub-klub Eropa? Enggak. Dulu kan namanya bahkan dibilang kelasnya udah nyaris top level lah. Icardi itu flop karena di PSG kan. Iya iya. Karena nyaris nggak main kan. Karena dikasih kesempatan main. Nggak kan dikasih kesempatan Tapi karena setiap kali jadi main ngegolin dia biasanya kalau jadi Iya, sebentar berapa kali muncul. Gue bilang Icardi cuman Icardi ini kan ribut sama fans Inter. Iya iya itu karena bininya. Iya. Dan gue nggak yakin dia. Tapi kalau kita murni bicara Kualitas kualitas, keren sih ini orang. dia kalau ke Arsenal
I'm happy. Iya ya, ini benar-benar goal getter yang benar-benar tajam di kotak penalti. Iya, Bahkan dulu Icardi. Atletico Madrid sempat Iya. banget ngincer dia kan. Dan dia belum tua juga. Belum tua, 30. Tapi mungkin dari rumor yang beredar, dari kondisi dia hubungan dia bersama pelatih ya emang ini pemain yang sulit untuk dihandle. Kelihatannya ini pemain yang sulit Sebenarnya bukan dihandle. dianya sih menurut gua, tapi si bininya Iya, yang Wanda, jadi Wanda. manajernya dia Wanda kan. Yap. Wanda yang katanya emang sering take over, jadinya Intervensi. hubungan klub, pelatih dan juga Sering ngerecokin Icardi lah. sering berantakan kan. Tapi secara kualitas sebenarnya oke kan, Iya, 20 juta, 10 juta murah banget buat orang yang kayak Icardi ya. Dan dia tipe striker yang emang bisa diandalkan. Dia cuma bergerak di kotak-kotak di area kotak penalti Iya. itu dan dia bisa menyelesaikan semua peluang yang dikasih ke dia. Yang itu dia juga tampilnya cukup konsisten tiap musimnya. Tapi ya masalahnya ya itu. Coba itu terus. Kaisang cari investor lo mungkin bisa main untuk ke Persis Solo. Icardi. Nah ini pemain yang gue dari dulu penasaran nih akan kemana gitu. Tapi setelah gue tahu sekarang ke Galatasaray, kok jadi jauh banget gitu. Apakah Ini emang? tergantung arahan istri kayaknya. Iya ini emang istri nih jadi. Jangan-jangan lagi dipantau semua sama Edu. Icardi ini Tapi lu juga mengakui kan, sebenarnya artinya kualitasnya jago kan ya. Makanya gue bilang kalau Sayang nih pemainnya. seandainya dia datang sebagai pelapis atau pengganti yang rotasi dengan Gapsus, Iya. Jago nih pemain beneran. Gue Ya, happy aja. dulu juga Yang mulai- penting harus ada striker datang dia ke mulai dari Arsenal. usia muda juga Icardi dan muda itu Barcelona kan, dari La Masia. iya, udah kesorot juga permainannya di tim-tim Eropa Onana tapi yang juga Barcelona tau. Iya, ya, La termasuk Masia ya. kan. Tapi yang gue lihat Persika Icardi Depok pernah. Enggak kakaknya itu kakaknya. Ingat lagi Onana yang itu lagi. Icardi ini salah satu contoh pemain muda potensial berbakat yang salah milih jalan karir lah kalau menurut gue yang mana Enggak salah milih istri. 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 Salah milih Lebih berat istri lagi. dong. Istri. Kalau dia milih istri temennya sendiri, Iya, itu yang mana salah. berdua. terlalu intervensi sama karir dia ya karir dia nggak kemana-mana kira sayang banget sebenarnya sih. Dan, Tapi dan Icardi Wanda bisa itu nggak kok. cantik-cantik, Nggak berani. nggak cantik-cantik amat, kayak nggak ada cewek lain aja. Ya mungkin enak kali coach. Ya kalau Ya enak emang nih nggak ada cewek lain yang enak pikiran apa? soal kerjaan. Emang Bisa nggak ada jadi manajer. cewek lain yang enak apa? ya mungkin nyaman. Nyaman. Kenyamanan kan ditentukan sama dia sendiri. Masakannya gitu segala mungkin macam. enak kali Iya. masakannya. Kenyamannya ditentukan dengan bad taste. Nah ini kita pindah dari Icardi dan juga ngomongin Inter dan juga MU. Kita ngomongin bagaimana tadi soal Lukaku bersama Chelsea ini. Terlepas dari deal apa enggaknya Lukaku untuk cabut dari Chelsea. Tapi gue nggak ngerti ketika Chelsea nggak punya striker. Kenapa Pochettino nggak mau coba dulu Chelsea Lukaku? punya nggak gimana nggak punya striker? Broha, Ya. tapi Broha. Jackson. Ya, Itu tapi kan terlalu lu gambling. merasa Jackson Broha. top striker. Ini ngeledek nih apa jangan-jangan. Untuk Chelsea ya. Oh, untuk tim yang kemarin finish peringkat 12 Exactly. ya. Genting progress. Kalau Ada mereka apa dengan Chelsea? kalau mereka ke peringkat 10-11 kan ada progress. Oh iya benar. Cukup lah Nicholas progress. Jackson ya. Iya. Tetap Tapi progress. maksud gua kan Pochettino harusnya coba dulu nggak sih pemain ya terlepas mungkin dia buang Ziyech juga, buang Pulisic juga. Lukaku masa nggak worth untuk to try gitu? Worth to try nggak sih? Ini menarik Coba banget lagi. pertanyaannya karena Pochettino sendiri dikenal sebagai pelatih yang punya andil besar dalam nge-shape karirnya Harry Kane. Ya, Apabila striker nomor dia 9 emang lah ya. sehebat itu ya seharusnya dia bisa works with Lukaku dong. Dulu seharusnya. eranya Soton siapa ya? Graziano Pele apa siapa pernah juga pokoknya dia pegang di zaman di Soton ya. Ricky Lambert, tapi itu levelnya nggak pernah ini banget lah sebenarnya. Tapi kalau Graziano Pele Ricky termasuk Lambert. Tapi dibeli Liverpool Iya, kan? Artinya dilirik di Soton makanya. jago gitu. Liverpool yang bapuk dibeli semua. Voronin, Balotelli. Southampton shop waktu itu ibaratnya. Tapi kalau soal emang Pochettino ngerasa dia bisa ngelakuin hal sesuatu bersama Lukaku, itu bisa jadi sebuah cerita yang menarik banget gitu. Gimana dia bisa mengembalikan karirnya Lukaku, yang mana dia apa ya, kryptonite untuk main di Liga Inggris nggak pernah sukses ketika dia main di Serie A dan sebagainya Di lah. tim Ketika- Inggris besar kali ya. Iya, Kalau di Everton West oke. Brom sama Everton kan Iya, betul. bagus ya karirnya. Tapi ketika dia datang ke tim Big Six, MU sama Chelsea Big ya. Six itu nggak pernah stand out gitu permainannya dan bahkan cenderung flop. Dan gue menariknya apabila dia bisa bekerja, si Pochettino bisa bekerja dengan Lukaku, gue rasa ini tipe striker yang emang selalu diinginkan sama Pochettino. Terlebih ketika dia nge-shape karir Harry Kane aja terbukti bisa. Bedanya Harry Kane bisa megang bola. Iya. Kalau Lukaku Passingnya juga lebih oke. Pantas-pantas Harry Kane. mental gitu Tapi kan. ya ini menariknya itu apabila dia bisa difungsikan sebagaimana mestinya bersama di sistemnya Pochettino yang gue belum punya ide juga. Pochettino akan seperti dulu-dulu taktiknya apa, dia punya taktik baru, ya itu sebuah tantangan besar gitu bagi Chelsea. Tapi kalau dari lini depan, gue ngerasa Chelsea ini punya nggak salah pilih lah ketika dia mendatangkan Lukaku dengan harga besar dari Inter. Dia ngeliat ada sesuatu dalam diri Lukaku dan gue rasa musim depan layak dicoba sebenarnya daripada dia buru-buru dijual. Ini bisa jadi aset yang menarik bagi Pochettino dengan istilah alternatif dari Harry Kane lah istilahnya. alternatif dari Harry Kane. Kok dengan sekarang squad Chelsea punya banyak winger gitu, dia tetap butuh pemain predator nomor 9 kan. Lukaku menurut lo layak nggak sih dipertahanin sama Chelsea? Ya, gue gini ya.
Walaupun udah berkali-kali gagal ya di Gue Chelsea. itu paling susah kalau ngomong Chelsea. Karena arahnya itu nggak Nggak jelas jelas. sih emang, iya gue juga nggak ngerti sih. Bener-bener arahnya Absurd itu banget. tidak jelas. I mean, pemain kayak Pulisic lu buang, gue nggak paham. Ziyech dibuang tapi Dia nggak jadi ya. nggak ngerti juga. Havertz. Mason Mount dilepas, itu pemain bagus semua. Iya. Kalau mereka punya pengganti yang bagus, gue masih bilang oke lah, gue Iya, paham. iya. Siapa ini penggantinya? Nicholas Jackson. Mudryk, Jackson, Iya. Broha. Iya. Fofana udah lepas untungnya. Iya, David, oke. David. Ini Datro. Cuman lu masih ada Deadwood semua banyak gitu loh. Yang bagus-bagus dilepas semua. Terus kalau lu bilang Lukaku dipertahankan atau enggak, ya harusnya untuk coba tim dulu ya. ya untuk tim kayak Chelsea ini harusnya bisa. Iya. Iya kan? Karena ya forget it lah kalau Chelsea masuk Champions League. Kalau gue bilang susah, ya kan? Iya. Murni bukan karena Pochetnya, murni kualitas pemainnya. Dan lu offload semua. Keluar, jual. Yang bertahan Rhys James, Cucurella, Chilwell. Ya, mereka disisain. Tapi kalau dilihat dari Chelsea, arahnya yang gak jelas ini gue rasa pemikiran mereka adalah bursa transfer yang layaknya membangun tim itu membutuhkan progres 2 tahun, 3 tahun. Mereka ingin melakukan secepat mungkin, sedini mungkin. Untuk dalam segi regenerasi, dalam segi progres. Ya terbukti ini udah dilakukan dari musim lalu sebenarnya. Chukwuemeka, habis itu si Fofana kan datangnya dari musim lalu juga. Ini mereka ngelakuin sesuatu yang layaknya tim-tim yang dapat investasi baru nih, investor baru itu ngelakuin dalam bursa transfer bisa 4-5 kali bursa transfer. Tapi Chelsea bisa ngelakuin itu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun ngelakuin sebesar ini. Ya, tapi- ini sebuah hal yang Tapi mind-blowing dibanding sebenarnya. kedatangan awal-awal Abramovich yang investasinya besar dan pemainnya jelas semua, Arahnya ini lebih justru jelas sih, pemainnya gitu. banyak yang nggak jelas Main- semua kan. Iya. Mind blowing itu ada 2 sisi, negatif atau positif. Nah, ini negatif Gue ngeliatnya sih. dari segi negatifnya karena progresnya Iya. itu jadi Artinya berantakan, tolol jadi kan? berantakan. Mungkin tapi idenya mereka ngelakuin itu. Lu gitu. beli David Dastro Fofana, terus habis itu setengah tahun lu jual lagi. Iya. Ya, Nggak sia-sia. dipinjemin. Ya, atau lu Baru offload lagi, belum Mudryk lu beli 100 juta. Iya. Ya. Mau dikemanain nggak ngerti juga. Ya ini contoh yang beberapa kali kita bilang coach soal pentingnya pemain-pemain usia-usia macam prime 27, 28, habis itu yang 30. Mereka nge-cut usia-usia itu Iya. lompat ke pemain-pemain usia under 20. Itu bebannya terlalu besar. Dan nggak punya nama. Dan mereka datang ke tempat di mana mereka tiba-tiba dapat beban besar untuk mengemban tim sebesar Chelsea. Lu Punya pemain sejarah juga gitu. kayak Pedri, Xavi, Tchouaméni itu masih oke lah. Gakpo, Gravenberch itu masih Iya. dikenal. Nah ini siapa ini? Tchouaméni pemain apa? Madueke pemain apa Iya. itu? Ngerti nggak? Cuameka Mereka kan tahun lalu tuh. Iya, Belum bener. Calobak lah di belakang. Iya, Calobah juga. Malo Gusto dibeli dari Lyon. Wesley Kan, Fofana the best nih. apalah gue nggak ngerti. Gue asli pertama kali kayaknya dalam berapa tahun. Iya. Lu Tim tahu besar, kan semua klub praktis gue bisa bahas. Iya. Chelsea aja gue nggak jelas. Gue nggak paham ini maunya apa gitu loh. Ya dalam artian kalau progres yang tadi gue bilang, pembelian pemain dia tuh emang udah bisa ngebikin satu tim sendiri gitu. Iya. Emang pemainnya kayaknya udah progresnya ya udah gue mau cara gue gitu. Pemain yang bagus-bagus, lu boleh revolusi, oke. At least lu tinggalkan 3-4 pemain yang bisa jadi leader, Iya. yang udah berpengalaman. Ini di offload Ini sisa semua. 2, Thiago Silva Aspi sama pun juga siapa ya? di luar Thiago Silva lepas. doang kayaknya. Thiago Silva. Pemain yang benar-benar Maurice James. secara kualitas bagus, gagal ini kan karena mereka nggak kompak ya. Kalau gue bilang percaya dirinya menurun semua satu tim, pelatih dipecah setahun bisa 3 kali ganti pelatih kan nggak make sense. Ya. Jadi bukan karena mereka nggak bisa main gitu loh. Kalau lu benar-benar mau berpikir jangka panjang, ya lu tinggalkan, lu jual 5-6 masih oke lah. Nggak 12 gitu loh. Ya itu. Dan terus harus hanya karena mungkin karena si Bully udah tanggung beli banyak pemain, harus lu manfaatkan semua. Iya. Ya biar dia nggak tercoreng dan Iya. dan yang Gengsi. terbaru kan katanya dia masih ngincar 100 juta Caicedo dari Brighton. Nah, awalnya 80 tapi ketika Brighton lihat oh Declan Rice bisa dijual 100 juta, dia naikin lagi harga 100 Masih juta. Iya, karena dia merasa Caicedo lebih bagus Iya. dari nggak ngerti juga Nah, ini alasannya gila apa. nih kalau dia beli 100 juta Dan ya. Chelsea ketipu lagi lihat aja tuh. Dan ini serius kan, Chelsea juga serius Iya, memang iya. mendekatan dengan bukan cuma hoax doang kan. Iya. Artinya kalau dia beli 100 juta ada Caicedo, ada Enzo Fernandez 120. Ini gila semua harga-harganya. Iya. Caicedo, Declan Rice, Mudryk, Enzo, Terus? Mudryk 100 juta. Terus rank 10.
Rank 9 ya. Ya gambling banget. Sebenarnya kan musim investasi. ini tantangan terbesar dia adalah mengkuruskan skuad yang udah menggendut di musim lalu. Iya, Tapi iya. mereka musim ini ngelakuin, ya salahnya itu pemainnya dilepas ya terlalu banyak dan pemain-pemain yang dilepas. Gue nggak expect pemain-pemain senior yang dilepas. Gue expect pemain-pemain Deadwood atau bukan Deadwood sekalipun yang pemain yang udah arahnya udah nggak jelas macam Loftus-Cheek atau Iya. Gallagher itu masih reasonable. Tapi ketika lu melepas pemain-pemain yang ibaratnya kalau pemain senior itu kan ibarat perekat dia ya, perekat antara pemain yang junior dengan yang senior itu perannya penting banget. Tapi itu pemain yang dilepas sama Chelsea. Ya mereka satu-satunya strategi yang berhasil mereka di bursa transfer kali ini adalah menyeimbangkan neraca keuangan mungkin dengan cara menjual pemain-pemain yang ada. Tapi itu justru malah gua rasa mind blowing yang lebih ke arah negatif gitu. Malah Conor Gallagher dipertahankan. Iya. Ini kan Main masa aneh depan targetnya ini. segala Gue macam. nggak ngerti ini klub maunya apa itu. Main masa depan. Ya buktinya Southgate aja sampai manggil dia. Berarti dia punya sesuatu coach. Sesuatu yang menipu. Buatan PHP. Nah, dua pemain lagi tadi kita udah bahas Ziyech dan juga Aubameyang. Ini kalau Auba menurut lo karirnya udah habis nggak untuk main di level tinggi Eropa? Ya. Atau masih bisa Nggak. main di Serie A? Habis. Dia di Serie A mungkin masih bisa karena Serie A kan liga nomor 4. Ah, iya. Sama Saudi masih Nomor 3 oke. kok sekarang 3. Enggak, 4. Oh, 4 ya? 4. 4 ya? Di bawah Bundes masih? Iya. Oh. Lu jangan Premier League, ketipu La Liga. itu. Enggak, kalau yang itu kan, yang data itu kan dia nomor 2 kan? Yang tahun ini. Koefisien. Iya, yang tahun ini Iya, doang. Tapi iya. kalau yang keseluruhan Total bukan 3? 4. 4 juga tetap? 4. Oh. Ya kalau Aubameyang kalau soal masa depan yang ada apa enggak gue nggak ngeliat dia punya masa depan lah baik Enggak. itu Enggak, udah selesai lah. udah selesai di Dia mending ke MLS lah. Nah. ya itu mungkin pilihan paling ini ya realistis bagi dia apalagi kan Aubameyang ini juga salah satu pemain yang dicap buruk sama Arteta juga lah di era-era terakhir dia bersama Arsenal kayaknya dia punya masalah dan juga di Barcelona juga dia kayaknya kelihatannya punya masalah dan di Chelsea kelihatannya dia juga nggak bisa tampil maksimal itu menurut gue ini pemain emang bermasalah sama dirinya sendiri jadi gue nggak ngeliat dia ada alasan kenapa Chelsea harus mempertahankan dia musim depan dan dia sendirinya juga nggak ngasih alasan gitu kenapa gue harus dipertahankan Ambil dia juga. ya, bermasalah ini Nah, pemain Ziyech juga gimana? Nggak ada yang mau. Nah, ini coach gue juga sempat bahas kok Ten Hag kenal dia malah milih Anthony dibanding nyoba ngetin Ziyech yang harganya menurut gue akan jauh lebih murah daripada ngincar Anthony dan sekarang pun nggak ada isu-isu tim besar ngincar Ziyech. Menurut lo ada yang salah dong dia? Mungkin attitude-nya mungkin kan sama Maroko pernah ribut juga kan sama pelatih Ya, sama sebelumnya kan? timnas ini. Iya, gue. Dari sisi attitude mungkin dia punya masalah Enggak, ya. ini terjadi mungkin setahu gue hubungan dia sama Ten Hag bagus. Iya kan, sama Ten Hag cukup Iya. oke kan. Ya, Ten Hag- tapi ya lu juga bisa bilang lu sekarang kasih contoh sih ya, kenapa Ten Hag tahun lalu nguber Timber sekarang Timber harganya lebih murah nggak diuber. Iya. Karena dia udah Iya percaya sama WB. Enggak, karena budget prioritasnya kan cuma bisa buat 2-3 pemain. Iya, mungkin budget prioritasnya nggak ke Ziyech. Iya. Ya, tapi maksud gue kan tahun lalu ketika itu yang gue bilang kenapa Anthony Anthony. 100 juta, dia nggak punya opsi yang lebih murah. Padahal Ziyech dibeli 50-40 juga pasti dapat dari Chelsea kan. Ya, Ziyech itu bukan, ini dua tipe yang berbeda ya. Iya. Anthony itu typical winger, skillful, coba ngelewatin walaupun sering gagal juga. Iya. Kalau Ziyech kan lebih ke assist, attacking, Passingnya paling passing, kekuatan dia. iya. sih. Jadi bukan pemain yang skill, typical real winger. Ya, Tapi dia sayang pernah dan- nanganin dua-duanya kan. Dan di posisi itu kan sudah ada kasarnya Bruno kan. Oh, untuk yang crossing-crossing. Iya. Dan Jadi kalau sayangnya Ziyech ini sih menurut gua karena kenapa gue bilang sayang banget karena di Ajax gue tahu dia pemain yang fenomenal banget. Ya, Gue gua di suka Ajax banget memang mainnya Ziyech ini. crossing-crossingnya bahaya. Dan gue mengharapkan dia tampil di Premier League ya karena gue suka banget permainan dia di Ajax di fenomenal banget bersama Ten Hag. Tapi sejak dia berseragam Chelsea gue nggak ngeliat dia bisa tampil selayaknya level Ziyech yang seharusnya. karena dia di Chelsea digunakan sebagai winger murni. Iya, jadi dia nggak bisa tampil maksimal. Nggak Link bisa lah, up-nya dia juga bukan winger terbatas murni. sebagainya. Jadi menurut gue sayang Dia- banget karir dia Ziyech bukan bersama winger Chelsea. murni. Jadi posisi terbaiknya apa coach dia kalau Ziyech sebenarnya? Di posisinya Bruno. Oh. Ya, bentrok jadinya kalau ke jadi MU lebih juga. free roll, kadang-kadang masuk ke tengah juga Iya, gitu ya. iya. Bukan cuma di sayap. Dari kanan ke tengah bukan Iya, iya. Stay ngendok di kanan. Ya. Ya inilah kita lihat masa depannya Ziyech seperti apa karena ini pemain yang sebenarnya belum cukup tua juga dan masih bisa berkontribusi termasuk kemarin di Piala Dunia sama Maroko walaupun mungkin untuk lawannya dia di Maroko kompetitornya mungkin emang main-main Maroko juga nggak ada yang lebih jago lagi daripada Ziyech makanya akhirnya dia yang kepake dan kemarin dia mainnya cukup bagus juga di Piala Dunia. Oke, sebelum kita tutup Jebret Tim, saya mau ingetin lagi 7 hari kita menuju ke Santini Jebret Media Awards. Jadi Hey. langsung aja tentukan pilihan kalian di www.jebretmedia.com. Dan untuk kalian yang pengen mendengarkan bagaimana pengalaman dari para penggiat olahraga ya, pengalaman para juara ada Taufik Hidayat, Gracia Polii, Indra Syafri, Chris John dan juga ada Ade Rai, langsung aja beli tiketnya di
Kiostix. Nah, itu dia. Oke. Sampai ketemu nanti ya Jebret Tim. Pastiin kalian datang di tanggal 19. Terima kasih banyak untuk Sari Mande dan juga Owi. Kita ketemu lagi hari Jumat. Dadah. Dadah.